Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hadisu as-sabi'u wa thalathun, hadis nomor 37 dalam kitab Matnul Arba'in An-Nawawiyah, berkaitan dengan at-targhib fi fi'lil hasanat. At-targhib, motivasi, anjuran agar kita senang untuk melakukan al-hasanat, kebaikan-kebaikan. An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi mereka, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli alaihi wa alihi wa barik wa sallim, fima yarwi an rabbih, yang disandarkan kepada Rabbnya azza wa jalla, qala, bersabda, Allah berfirman. Nah, jadi hadis yang kita baca ini hadis kursi. Ada kata-kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi azza wa jalla qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma fima yarwi an rabbihi, yang disandarkan kepada Rabbnya. Ini adalah salah satu ciri hadis qudsi. Ada kata-kata fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, dari apa yang disandarkan kepada Rabbnya Allah azza wa jalla. Apa hadis kursi itu? Hadis kursi itu derajatnya di bawah Al-Quran. Allah berfirman tapi bukan Al-Quran. Dia adalah hadis qudsi, derajatnya di bawah Al-Quran, dan dia bukan dari Al-Quran. Itu namanya hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha katabal hasanati wassayyiati, sesungguhnya Allah katabal hasanat, menulis, mencatat, al hasanat, kebaikan-kebaikan, wassayyiat, dan keburukan-keburukan. Summa, kemudian, bayyana dzalika, dia menjelaskan tentang hal itu, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang hamma, berniat kuat merencanakan sesuatu amal perbuatan, itu namanya hamma. Faman hamma bihasanatin, apabila siapa orang, barang siapa yang merencanakan, berazam terhadap suatu kebaikan, falam ya'malha, dan dia tidak melaksanakan kebaikan itu, katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah telah mencatat untuknya satu kebaikan sempurna. Masya Allah. Ini adalah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala.
fa in huwa hamma biha, jika dia merencanakan melakukan suatu kebaikan, fa'amilaha, dan dia mengerjakan kebaikan itu. Kalau tadi dia berazam melakukan kebaikan namun tidak dikerjakannya, itu sudah dicatat oleh Allah hasanatan kamilatan, kebaikan sempurna. Bila dia mengerjakannya dengan rencananya, azam untuk kebaikan, dia laksanakan, dia kerjakan, katabahallahu lahu indahu asru hasanatin, maka Allah mencatat untuknya asru hasanatin, 10 kebaikan. Masya Allah. Ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin kasirah, sampai berlipat-lipat ganda yang banyak. Masya Allah. Motivasi at-targhib fi fi'lil hasanat. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita, mendorong kita untuk gemar, senang melakukan kebaikan. Dicatat kebaikannya oleh Allah. Kebaikan dicatat, keburukan pun dicatat. Enggak usah ditanya bagaimana dicatatnya itu. Itu Allah sudah kuasa. HP saja bisa merekod suara kita. Ya, di drive Google itu berapa itu? Jutaan, miliaran, triliunan data-data yang tersimpan. Itu buatan bagaimana Allah yang menciptakan manusia. Innallaha katabal hasanat wassayiat. Kebaikan orang itu dicatat dan keburukan orang itu dicatat. Kalau kita tahu kebaikan dicatat, keburukan dicatat, maka kegemaran kita, senangnya melakukan apa? Kebaikan. Sekarang kalau udah zaman maju, semakin lebih percaya lagi kita seharusnya. Kalau produk teknologi aja bisa merekod, bisa mencatat, bahkan suara kita, gambar kita itu bisa terekam, tercatat, ya, dengan produk teknologi, sains, berkat ilmu pengetahuan. Maka orang Islam, kita orang beriman, dengan melihat produk teknologi lalu kita kaitkan dengan ajaran agama, semakin menumbuhkan lebih percaya bahwa Allah mencatat kebaikan dan Allah juga mencatat keburukan. Orang yang ingin merencanakan kebaikan, berniat untuk melakukan kebaikan, tidak jadi melakukan kebaikan itu sudah dicatat sebagai hasanah kamilah, sebagai kebaikan yang sempurna. Bila dia melaksanakannya, kebaikan yang sudah diazamkan, sudah diniatkan dengan kuat, dia mengerjakan kebaikan itu, maka dicatat untuknya asru hasanatin, 10 kebaikan, bahkan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, bahkan dilipat gandakan lebih banyak dari itu. Masya Allah. Senang, gemar kita membaca hadis ini. Keinginan kita, kegemaran kita adalah inginnya berbuat apa? Berbuat baik. Mudah-mudahan duduknya kita ini thalabul ilmi dicatat menjadi amal baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Thalabul ilmi itu kebaikan, silaturahim kebaikan, kita iktikaf kebaikan, menunggu sholat isya kebaikan, sholat isya berjamaah nanti kebaikan. Masya Allah.
senang kita dengan kebaikan-kebaikan itu. Wa man hamma bisai'atin, dan barang siapa yang berencana kuat, berniat untuk melakukan keburukan. Kalau tadi kebaikan, sekarang kebalikannya. Orang berencana, berniat, berazam untuk melakukan keburukan. Lawan tadi melakukan kebaikan. Falam ya'malha, lalu dia tidak kerjakan keburukan yang sudah direncanakan itu. Katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah catat untuknya hasanatan kamilatan, satu kebaikan yang sempurna. Masya Allah, dia tinggalkan niat untuk melakukan keburukan karena Allah, dia tinggalkan itu, maka dicatat itu menjadi kebaikan hasanatan kamilatan. Ini rahmatnya Allah, karunia Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya. Untuk manusia itu hambanya termotivasi untuk melakukan kebaikan, sebaliknya untuk menjauhi kejelekan dan keburukan. Ini jadi jangan disalah tafsirkan ini. Jadi jangan disalah tafsirkan kegemaran kalau begini ingin melakukan keburukan, bukan. Justru kegemarannya adalah melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan. Yang buruk, yang jelek, yang maksiat itu ditinggalkan. Nah, ini menunjukkan rahmatnya Allah begitu. Karunia-Nya Allah, ya. Orang yang berencana niat untuk melakukan keburukan dan dia tidak jadi melakukan itu karena takut kepada Allah, maka dicatat dia tinggalkan kemaksiatan, dia tinggalkan keburukan yang sudah direncanakan itu karena Allah, dia tinggalkan itu, maka dicatat untuknya hasanatan kamilatan. Nah sekarang sebaliknya nih, bagaimana kalau dia sudah berniat mengerjakan keburukan dan dilakukan keburukan itu? Fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu sayi'atan wahidatan. Apabila dia sudah berencana, berazam untuk melakukan keburukan dan dia lakukan keburukan itu, Allah mencatat untuknya sayi'atan wahidatan, satu keburukan, untuk menunjukkan taklil, Allah menyedikitkan. Tapi kalau kebaikan, Allah mengganjarnya sampai 10 kali lipat, bahkan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat, berganda-ganda. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, ini hadis nomor 37 adalah at-targhibu fi fi'lil hasanat, motivasi untuk berbuat amal baik. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi kebaikan itu mengundang rahmatnya Allah. Sebaliknya, jangan remehkan keburukan sekecil apapun. Boleh jadi keburukan itu mengundang murkanya Allah. Ada riwayat hadis, seorang wanita menangkap seekor kucing, kucing ditangkap, diikat berhari-hari, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, mati itu kucing. Dalam riwayat hadis, Allah murka kepada wanita itu karena berbuat buruk terhadap makhluk
meskipun dia makhluk hewan atau binatang, yaitu seekor kucing. Makanya ibu nih, ada ibu-ibu ya di belakang ya, kapan-kapan kucing masuk ke dapur ngambil ikan, udah kasih aja ya, kebaikan. Ini enggak, ngambil cuma totok peda, kepala ikan, sampai digetok tuh ya. Naudzubillah min dzalik. Harus bersikap rahmah, harus bersikap sayang kepada kucing. Kalaupun kita mengusir kucing itu, jangan digebuk sama sapu lidi, jangan mencelakakan, jangan menciderai, jangan siram dengan air panas. Tembak aja pakai semprotan air, itu dia juga lari, yang tidak membuat cedera. Begitu sayang kita, rahmat kita, berbuat baik kita meskipun hanya kepada seekor kucing. Jangan remehkan keburukan sekecil apapun. Tapi sebaliknya, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Dalam riwayat, ada seorang wanita di gurun Sahara, dia kehausan. Lalu ada sumur, dia turun ke dalam dengan terompahnya itu, alas kakinya itu dia masukkan air, lalu dia gigit, dia bawa ke atas, dia minum. Dilihat ada di depannya seekor anjing yang sangat kehausan, sehingga makan menjilat-jilat debu dan tanah. Maka seorang wanita itu, dia berbuat baik kepada hewan namanya anjing, dia beri minum. Dalam riwayat hadis, seorang wanita itu diberi rahmat oleh Allah karena berbuat baik, walaupun memberi minum kepada seekor anjing. Masya Allah. Kalau memberi minum kepada seekor anjing aja turun rahmat Allah, apalagi memberi makan minum kepada manusia. Kalau berbuat buruk kepada seekor kucing, turun murka Allah, apalagi berbuat buruk, berbuat jelek kepada manusia. Innallaha katabal hasanati wasaiat. Kebaikan-kebaikan dicatat oleh Allah, keburukan-keburukan pun itu dicatat oleh Allah. Dan nanti di hari kiamat, catatan kita itu diberi kepada kita, diperlihatkan. Mudah-mudahan catatan kita itu adalah amal-amal baik, amin. Rapotnya, kalau istilah sekolah, rapotnya apa? Bagus semua, nggak ada yang merah gitu. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Innallaha katabal hasanati wassayiati. Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan. Makna daripada kataba, amara al-hafazah bikitabatiha. Allah memerintahkan al-hafazah, malaikat-malaikat, ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Dengan kekuasaan Allah, Allah bisa memerintahkan malaikat al-hafazah yang mencatat kebaikan dan keburukan orang itu. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Ma yalfidhu min qaulin
illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada lafaz yang dilafazkan oleh orang kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Kita baca zikir habis sholat, subhanallah, subhanallah. Kita baca tahmid, alhamdulillah. Kita baca takbir, Allahu akbar. Kita beristighfar, astagfirullah. Kita bersolawat. Ucapan-ucapan baik kita itu tidak sia-sia. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Berapa banyak ucapan yang bertebaran di muka bumi itu, ya, semuanya dicatat. Ucapan baik dicatat, ucapan buruk juga dicatat. Kalau orang tahu setiap ucapan itu dicatat, maka kesenangannya, kegemarannya adalah ucapan-ucapannya adalah baik. Qaulan hasana, qaulan layyina, qaulan ma'rufa. Ucapannya ma'ruf, ucapannya baik, ucapannya santun. Inginnya itu ngomong itu yang bagus-bagus. Enggak mau fitnah, enggak mau caci maki, enggak mau cemooh, enggak mau ngatain orang, enggak mau jelekin orang. Mengapa? Karena dia tahu innallaha katabal hasanati wassayiat. Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Ucapan yang baik dicatat, ucapan yang buruk juga dicatat. Lidah inilah salamatul insan fi hibzil. Maka kata Nabi, kalau kita tidak bisa bicara yang baik, diam. Diam itu hikmah, asumtu hikmah, daripada bicara mengundang kejelekan, mengundang dosa. Lebih baik dia. Tapi kalau dia bisa bicara baik, berzikir, baca Quran, ya, mengucapkan kata-kata yang baik, maka menjadi mutiara, ya, masya Allah, mendapatkan hasanah kamilah, rahmatnya Allah. Ntar malam nih kita niat, ntar malam nih niat kepengen bangun tahajud, kepengen bangun, itu sudah kebaikan tuh, sudah ada azam tuh, ya. Ntar malam pengen tahajud, jam 3 nyambung baca Quran, habis itu sholat berjamaah. Sudah niat, sudah rencanakan, ada azam. Mungkin karena terlalu capek badannya, ya, begitu dia bangun terdengar panggilan azan subuh, as-salatu khairum minan naum, sudah hilang waktu untuk tahajud. Itu sudah dicatat, masya Allah, hasanatan kamilah, meskipun dia belum mengerjakan, masya Allah. Tapi jangan kita kalau begini Pak Ustadz, niat aja. Ya, niat. Allah juga tahu mana yang niat sungguhan dan mana yang hanya sekedar niat tidak sungguhan. Makanya maksud daripada hamma di sini adalah ada azam memang yang sudah terencana, ya, ada azam. Jadi hanya sekedar lintasan dalam hati, dalam pikiran itu tidak termasuk. Itu bukan termasuk hamma, ya. Jadi hamma itu maknanya ya memang sudah ada azam, ada perencanaan kuat. Li'anna iradatal khairi sababun ilal amal. Ada keinginan berbuat baik itu mendorong kita untuk mengerjakan amal baik, ya. Makanya itu perlu ada azam untuk motivasi kita. Besok saya ingin sholat subuh berjamaah. Jadi dikuatkan. Termasuk kalau kita mau tidur itu kita niatkan, ada azam, ya.
Kita baca Al-Fatihah, kita baca Muawwidzatain, kita baca Al-Ikhlas, kita baca ayat kursi, ya. Kemudian kita tiupkan, kita usapkan ke seluruh tubuh. Insya Allah selama tidur itu terjaga dari segala keburukan, ya. Dan tidurnya itu sudah dianggap menjadi bagian dari amal baik, menjadi ibadah. Lianna iradatal khairi min amalil qalbi. Niat untuk melakukan kebaikan itu adalah amal hati, amalul qalbi. Itu sudah dicatat oleh Allah, dan Allah Maha tahu apa yang terdetik, apa yang terencana, ya, di dalam hati. Allah tahu. Innallaha alimun, Allah itu maha mengetahui. Innallaha khabirum, Allah maha mengetahui. Fa fi hadzal hadis fawaid, ada faidah yang bisa kita ambil dalam hadis ini, ya. Wa qad dallatil adillatu ala annahu idza hamma bil hasanati falam ya'malha fa in kana ajizan anha ay tarakaha azzan ba'da an syara'a fiha fa innahu yaktubu lahu al ajra kamilan. Menunjukkan bahwa orang yang sudah berazam, berniat melakukan kebaikan, lalu dia tidak lakukan kebaikan itu karena ada ajaz, mungkin karena dia tidak mampu mengerjakan itu, maka itu sudah tercatat menjadi pahala yang sempurna baginya meskipun dia tidak lakukan itu. An-Nisa ayat 100. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran, siapa yang keluar dari rumahnya muhajir, berhijrah, ya, ilallahi wa rasuli, kepada Allah dan Rasulnya, summa yudrikuhul mautu, di tengah perjalanan belum sampai tujuannya datang kematian, faqad waqa ajruhu, maka sudah terjadi, sudah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang kita untuk melakukan kebaikan karena niat melakukan kebaikan itu sudah kebaikan. Allah memberikan perumpamaan, rahmatnya Allah itu mendorong orang, motivasi untuk berbuat baik itu perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti satu biji menumbuhkan 7 tangkai, masing-masing tangkai itu ada 100 biji, maka Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat, bahkan lebih berlipat-lipat darinya. Izal taqa al muslimani bisaifihima, apabila ada 2 orang muslim dengan pedang mereka, yang satu bawa pedang, yang satu bawa pedang, menghunus pedangnya masing-masing, punya niat kuat untuk saling membunuh, ada niat untuk membunuh satu sama, sudah ada niatnya. Fal muqatil wal maqtul finnar, kata Nabi, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh finnar, di dalam api neraka. Kesenangannya adalah melakukan kebaikan, baik ucapan, perbuatan. Sebaliknya, ketidaksukaan orang beriman adalah tidak suka dia berbuat buruk, termasuk tidak suka dia berkata-kata buruk yang mengandung dan mengundang dosa murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam berbuat baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.